Oke, halo silahkan. Selamat datang Aca. Iya, welcome. Iya, duduk. Yang nyaman ya. Oke. Aca sendiri? Iya, Aja. Dari mana? Dari kampus, dari kelas. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, mungkin lebih baiknya kalau kita saling mengenal satu sama lain lebih dulu ya. Perkenalkan kembali, saya konselor Maya Agustia, biasa dipanggil Maya. Mungkin boleh nih dikenalin dari Aca. Oke, halo Maya, aku Aca. Sebenarnya aku datang ke sini tuh lebih kurang baik-baik aja sih Kak. Ya, kita cari solusinya nanti sama-sama. Everything will be fine aja. Kalau boleh tahu, ini kegiatan sehari-harinya lagi apa ini? Aku kebetulan sekarang ini lagi sibuk di semester 5 ini sih Kak. Banyak tugas-tugas kuliah juga gitu. Oke, kalau boleh diceritakan apa sih yang lagi dialami sama Aca sehingga membuat kamu itu ngerasa nggak baik-baik aja? Oke, sebenarnya aku itu udah cerita ke teman-teman aku, udah nanya pendapat mereka juga gimana, tapi dari aku sendiri tuh ngerasa beban aku tuh belum berkurang gitu loh Kak. Makanya aku datang ke sini buat aku harus lagi sama kakak gitu. Oke, pasti nggak mudah ya Ca, tapi aku ucapin terima kasih ya karena sudah hadir hari ini, terus juga udah mengambil langkah ini. Aku di sini di ruangan ini ada untuk kamu boleh cerita dengan rasa yang insya Allah aman dan mungkin nggak akan merasa terhakimi atau terintimidasi gitu. Lalu kalau boleh tahu apa sih yang membuat Aca tuh ingin mengikuti konseling ini? Oke, jadi gimana ya Kak, aku tuh ini langsung cerita masalah aja Kak. Jadi aku itu udah 2 tahun ini punya hubungan sama seseorang. Nah sebenarnya aku tuh ngerasa tertekan banget karena di hubungan aku kali ini tuh beda agama, dan itu yang bikin aku itu kayak merasa bersalah terus. Awalnya mungkin aku enjoy ya Kak, mungkin ya orang baru jatuh cinta kan enjoy aja, cuman lama-kelamaan perasaan itu tumbuh terus, tapi rasa bersalahnya juga semakin tumbuh gitu loh Kak. Oke, ngerasa bersalah itu terdengarnya itu cukup berat ya Ca, apalagi hubungannya itu udah lama. Kalau boleh diceritakan apa sih yang paling menekan kamu di situasi ini? Yang pasti keluarga sih Kak, karena keluarga aku itu punya harapan besar di saat pasangan ini, dan apalagi pasangan yang lagi sama aku nih kan pasti kan bakal seumur hidup. Aku pengennya gitu kan Kak, semua orang pasti pengennya kayak gitu, nggak pengen yang main-main lagi gitu. Tapi karena beda agama ini, aku jadi belum cerita ke orang tua aku, dan kayaknya sebelum aku cerita pun aku udah tahu respon mereka gimana. Pastinya nggak ngerestuin juga, nggak nerima juga gitu. Apalagi lingkungan sekitar aku juga membuat aku tuh ngerasa dihakimi gitu loh Kak. Oke, berarti rasa takut nggak diterima sama lingkungan, terutama keluarga juga ya? Iya bener banget Kak, aku udah kecewain mereka, terus juga rasanya hidup aku tuh kayak terlalu gimana ya Kak, ngikutin aturan mereka gitu lah kan, aturan orang lain, omongan orang lain gitu. Terus juga ditambah lingkungan aku tuh yang selalu mengedepankan dunia tuh, terus itu sih yang bikin aku tuh takut. Juga aku takut nggak diterima sama keputusan aku sendiri. Terdengarnya itu hidup Aca tuh diatur sama orang lain ya, tapi gimana sih perasaannya Ca? Cuma sih Kak, cuma banget pastinya. Terus juga bahkan hal-hal sepele itu kadang bikin aku overthinking banget Kak. Oke, tadi Aca menyebut rasa bersalah ya, lalu gimana sih perasaan itu bisa muncul? Aku takut bersalah semuanya, takut Tuhan marah juga sama aku. Terus bisa juga aku lagi ngerasa bahagia, tapi
rasa bersalah itu juga bukan datang gitu loh Kak. Jadi rasa bahagia sama rasa bersalahnya itu kayak berjalan bareng gitu loh Kak. Aku bingung gimana kayak gitu. Oke. Seolah-olah rasa kebahagiaan dan rasa bersalah itu jalan bersamaan. Iya bener banget. Terus kadang tuh aku selalu mikir kayak aku tuh orang paling jahat ya di sini gitu. Sedih sekali ya, kedengarannya nyakitin ya. Nah, tapi aku pengen tahu saat pikiran itu muncul, apa sih yang Aca rasakan tentang diri Aca sendiri? Aku ngerasa nggak pantas buat bahagia sih. Oke, aku pengen kita pelan-pelan melihat apa yang penting buat Aca dulu. Kalau kamu menyingkirkan tekanan dari lingkungan, terus ekspektasi dari lingkungan, itu apa sih nilai yang Aca nilai apa yang paling Aca pegang? Aku rasa sih aku pengen pegang rasa tanggung jawab sama kejujuran sih itu paling utama. Oke, good. Kalau misalkan kejujuran dan tanggung jawab itu menjadi nilai yang utama buat Aca, gimana sih kehidupan itu berjalan menurut Aca? Mungkin Aca nggak yang terus-terusan nyalain diri Aca sendiri sih Kak. Bagus. Di sini kamu itu nggak perlu mengambil keputusan buat sekarang. Yang penting Aca mulai mendengarkan diri Aca sendiri, gimana lebih dipahami lagi dirinya, apa yang dirasakan, apa yang menurut Aca itu yang didengarkan lebih dahulu gitu. Iya bener banget, dan aku juga mikirnya kayaknya aku terlalu keras deh Kak sama diri sendiri. Oke, nggak apa-apa, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, karena Aca itu udah sadar dan kesadaran itu hal yang sangat penting. Oke, aku jadi ngerasa lebih lega sih Kak. Oke, jadi sekarang Aca nggak perlu mengambil langkah apa-apa, cuma cukup dengarkan apa yang Aca rasakan, dirasakan, dipahami gitu. Aku juga senang nih dengar Aca ngerasa lega gitu tadi. Sekarang jadi tolong ingat pesanku, Aca harus lebih memperdalam diri. Tapi aku bakal coba sih Kak buat hal itu. Oke, mungkin sesi konseling kali ini sepertinya sudah cukup, atau ada yang buat Aca masih belum lega atau masih mengganjal di hati? Kayaknya buat hari ini cukup sih Kak. Makasih banyak banget. Mungkin kita bisa lanjutkan proses ini di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, makasih ya Kak. Oke, halo Aca, gimana kabarnya hari ini? Halo Kak. Selamat datang. Baik, Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku baik banget sih. Terus juga senang soalnya ada ngeliat senyuman gitu hari ini. Wow. Gimana rasanya setelah sesi konseling kemarin? Sebenarnya dari diri aku masih mikirin semuanya itu sih Kak, tapi kayaknya jauh lebih tenang, terus juga nggak nyalain diri sendiri terus. Oke, bagus. Aku senang banget. Terus apa sih apa ya? Ini tuh perubahan yang besar banget ya, Ca. Terus apa nih yang paling terasa paling berbeda tuh apa? Aku sekarang lebih ngakuin kalau aku tuh lagi bingung Kak. Terus juga aku nggak yang terus-terusan nyalain orang lain juga gitu. Oke, bagus. Ketika pikiran kamu tentang keluarga dan rasa berdosa muncul, itu gimana? Yang pastinya aku itu ngasih space buat diri aku sendiri. Aku pengen kasih ruang untuk diri aku sendiri juga. Terus kan kalau perasaan itu muncul tuh pasti wajar ya Kak. Cuman kalau sekarang kalau misalnya perasaan itu muncul, aku nggak panik lagi kayak dulu. Oke, bagus ya. Makasih ya. Terus berarti kamu nih udah mulai punya cara buat menghadapi tekanan
itu tadi dari yang aku dengar juga, kamu itu udah bisa mengenali tekanan dari luar, udah bisa sadar bahwa Asa itu punya pilihan gitu. Iya bener banget, walaupun kayak aku masih takut gitu, tapi aku tahu nih pilihan aku tuh apa, dan aku juga kayak maksain banget gitu loh Kak. Nah, kesadaran itu kan nunjukin tuh kalau kamu itu, kesadaran yang kamu punya sekarang itu nunjukin kalau kamu itu sudah cukup kuat buat lanjut ke proses ini secara mandiri. Dan aku rasa tujuan dari konseling ini sudah tercapai. Kita nggak menghilangkan masalah, tapi kamu udah punya pemahaman dan kemampuan buat menghadapinya. Iya, aku juga ngerasa gitu sih Kak, rasanya sama banget apa yang aku bilang tadi. Terus juga aku tuh lebih kenal sama diri aku sendiri, apa yang aku rasain itu tahu, dan kenapanya juga tahu. Mungkin sesi konselingnya itu sudah cukup sih untuk sekarang. Kalau misalkan nantinya Aca butuh ruang untuk bercerita, ruang konseling ini terbuka untuk Aca. Terima kasih banyak Kak Maya, udah bantuin aku sampai sekarang, sampai tahap ini. Sekarang aku jadi lebih percaya sama diri aku sendiri. Iya, terima kasih juga yang berlebih kepada diri Aca, karena perubahan itu bukan dimulai dari aku, bukan dari orang lain, tapi dari diri Aca sendiri. Kita cukupkan di sini, dan terima kasih sudah mengambil keputusan ini, sudah berani untuk datang ke sini untuk bercerita gitu. Aku sangat mengapresiasi keberanian kamu dari awal proses hingga sekarang. Semoga apa yang kamu dapatkan di sini menjadi bekal kamu melanjutkan proses selanjutnya. Terima kasih Kak Maya.